Dengan segala potensi yang dimiliki, sejatinya Kota Cilegon mampu menjadi daerah yang segenap masyarakatnya dalam aspek ekonomi berada dalam kondisi sejahtera. Ada begitu banyak faktor yang berkaitan untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu yang terpenting diantaranya adalah ketersediaan SDM Kota Cilegon berkualitas yang memiliki daya saing tinggi, terutama dikaitkan dengan jati diri Cilegon sebagai kota industri. Ini pun sudah jauh-jauh hari disadari oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon yang baru dilantik, Heldy Agustian dan Sanuji Pentamarta. Yakni bahwa dalam mewujudkan 10 visi misi yang diusung, tersedianya kualitas SDM yang mumpuni, baik di lingkungan aparatur pemerintahan Kota Cilegon maupun masyarakat Kota Cilegon adalah sebuah keniscayaan, sinergitas, loyalitas, dan dedikasi segenap ASN di lingkungan Pemkot Cilegon menjadi salah satu fokus Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon. Setelah hal ini mewujud, maka berbagai program upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Cilegon pun akan berjalan dengan baik, termasuk program pelatihan kecakapan hidup untuk memenuhi kebutuhan dunia industri maupun pelatihan kewirausahaan seperti yang telah dicanangkan Heldy Sanuji. Sasaran yang ingin dicapai diantaranya adalah menuntaskan persoalan pengangguran di Kota Cilegon sebagai dampak ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia. Adapun prioritas pembangunan yang akan menjadi arah kebijakan pada dokumen RKPD 2022 adalah: pertama, pemerataan kesejahteraan masyarakat; kedua, peningkatan layanan pemerintahan; ketiga, peningkatan kualitas pendidikan; keempat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan kelima, peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan di Kota Cilegon tentunya membutuhkan karakter building sumber daya manusia yang handal. Untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia, tentunya masyarakat Kota Cilegon yang berdaya saing tinggi diperlukan fondasi yang kuat, yakni terwujudnya aparatur negara yang juga berkualitas. Kualitas diri tersebut harus disertai pemahaman bahwa kita aparatur sipil negara adalah pelayan masyarakat yang harus memberikan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Cilegon agar memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, yang mampu mewujudkan Kota Cilegon yang baru, modern, dan bermartabat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Dalam upaya kita bersama mewujudkan Kota Cilegon yang baru, modern, dan bermartabat, mari kita semua meningkatkan kualitas pribadi kita masing-masing. Sumber daya manusia Kota Cilegon yang berkualitas dan mumpuni ini bukan saja dalam hal pengetahuan, kinerja, dan daya saing, tapi lebih penting adalah dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Cilegon sebagai salah satu kota di Provinsi Banten, kota yang berada di ujung barat laut Pulau Jawa di tepi Selat Sunda, disebut juga sebagai Kota Baja karena Cilegon merupakan kota industri penghasil baja terbesar se-Asia Tenggara. Kota yang memiliki wilayah seluas 175 km persegi. Moto Akur Sedulur Jujur Adil Makmur ini juga termasuk sebagai salah satu objek vital negara dengan sejumlah aset vital skala nasional yang dimiliki seperti zona industri baja Krakatau, Krakatau Posko,
PLTU Suralaya, Pelabuhan Merak, hingga zona industri Selat Sunda. Demi kesejahteraan dan sarana peningkatan indeks pembangunan warga, berbagai pembangunan di sektor-sektor fundamental dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon sebagai penunjang kemajuan Kota Cilegon. Mulai dari pembangunan fisik seperti pelabuhan daerah Warnasari, pasar tradisional yang sehat dan bersih, taman kota, Jalan Lingkar Selatan, stadion, pusat pertanian terpadu, pembangunan kawasan pemerintah terpadu sebagai perwujudan smart city, pembangunan kewilayahan, hingga reservoir osmosis. Cilegon Siaga 112 Pemerintah Kota Cilegon, selamat siang kejadian darurat. Selain itu, juga pembangunan non-fisik penataan kota, peningkatan kapasitas dan kualitas jalan, pelayanan sistem angkutan umum massal atau SAUM, dan peningkatan mutu. Sebagai contoh real pada sektor pendidikan, peningkatan indeks pembangunan manusia di Kota Cilegon dapat dilihat dari berdirinya sekolah mantap di 8 sekolah dasar dan 2 sekolah menengah pertama yang dirintis oleh pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pendidikan setempat. Hal ini menjadi representasi kemajuan orientasi sektor pendidikan bagi Kota Cilegon yang tengah berupaya meningkatkan aspek kualitas pendidikan tanpa mengabaikan kuantitas. Begitu pula di sektor kesehatan, di mana sebelumnya orientasi kebijakan kesehatan program pro rakyat lebih kepada pendekatan pelayanan. Kini, pelayanan kesehatan telah di-upgrade demi peningkatan pengembangan kualitas. Fasilitas-fasilitas kesehatan mutlak meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana medis. Sementara di sektor infrastruktur yang juga diklaim sebagai salah satu indikator utama penentu kemajuan Kota Cilegon, pembangunan jalan dan jembatan yang membuka akses yang jelas berdampak signifikan baik pada perekonomian warga maupun industri kawasan di Jalan Lingkar Selatan terus dilakukan.
penataan kota hingga pembangunan ruang terbuka publik tidak luput dari perhatian pemerintah Kota Cilegon. Seluruh upaya pemerintah Kota Cilegon ini bukan tanpa hasil. Berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi tahun ini, Kota Cilegon berada di kisaran 5,59%. Angka ini merupakan sebuah prestasi yang menggembirakan. Kota Cilegon berada di atas rata-rata nasional, yaitu 5,07%. Tingkat kemiskinan Kota Cilegon yang hanya menduduki posisi kedua terendah seprovinsi Banten menunjukkan bila nilai IPM Kota Cilegon yang terus naik dan meningkat, terutama pada subindikator daya beli, serta tingkat pengangguran yang terus-menerus mengalami penurunan hingga 3-5%. Data tersebut bukan sekedar angka-angka di atas kertas.